Ajudan Ferdi Sambo diduga dipasangi alat perekam suara di tubuhnya saat diperiksa penyidik. Ajudan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Azan Romer menyatakan sempat diduga membawa alat perekam suara saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan BAP oleh penyidik Polri di gedung Bareskrim. Namun alat tersebut ketahuan oleh penyidik dan langsung dicopot. Padahal Romer sudah menjelaskan kalau alat yang menempel di badannya itu bukanlah alat perekam suara. Hanya saja, Romer tidak menjelaskan secara detail tanggal dari proses permintaan BAP itu. Setelahnya, penyidik yang tidak disebutkan namanya itu fokus pada sebuah alat yang menempel di dada Romer. Alat tersebut, kata Romer, memancarkan warna merah seperti laser sehingga Romer diduga membawa alat perekaman suara. Padahal, Romer kepada penyidik sudah mengaku tidak membawa alat perekaman suara seperti yang dituduhkan oleh penyidik. Namun, tidak mendengar penjelasan lebih lanjut dari Romer. Penyidik tersebut kata dia langsung mematikan alat tersebut dan mencopot dari badan Romer. Azan Romer dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dalam sidang tersebut, Romer membeberkan soal detik-detik penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua alias Brigadir J hingga akhirnya tewas. Romer menyatakan, kejadian itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya kata Romer, lesahan tembakan yang dia dengar itu sebanyak 3 kali. Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab tembakan itu. Tak hanya itu, Romer juga mengatakan kalau senjata yang dia pegang saat itu sudah dikokang dan siap untuk menarik pelatuk. Setidaknya kata dia total ada 5 tembakan yang terdengar selama rangkaian tersebut. Hanya saja, Romer belum mengetahui penyebab apa dan dari mana asal tembakan itu. Setelah mendengar letusan tembakan itu, Romer menyatakan langsung mengarah masuk ke pintu dapur rumah dinas Ferdi Sambo. Romer menyebut kalau dirinya berpapasan dengan Sambo. Namun karena terkejut, Romer lantas mengangkat senjata seakan ingin menodong atasannya itu. Bukan tanpa respons, Ferdi Sambo kata Romer mengangkat tangan atas todongan yang dilakukannya. Namun, Romer melihat tidak ada senjata yang dibawa oleh Ferdi Sambo. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.